berakibat fatal, apalagi jika dilakukan di daerah pertahanan sendiri. Dan kembali pelanggaran yang dilakukan oleh Benny Wahyudi. Tentunya harus berhati-hati sang pemain yang sudah menerima satu kartu kuning, pemain muda ini. Ya, saya setuju bagaimana kita lihat di sini dengan satu teknik Fagundez berusaha untuk melampaui. Iya, satu sepakan dari seorang Benny. Berhasil untuk menjaga bola di lapangan permainan. Sebuah clearance yang dilakukan oleh Danilo Fernando tadi. Aaron Wimbat, sebuah benturan dengan Budi Sudarsono. Dan ditiup peluit. Tampaknya memberikan kesempatan bagi Budi Sudarsono untuk mendapatkan perhatian. Ya, sekilas memang tampak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Aaron Wimbat. Ya, kita lihat bagaimana Budi Sudarsono terinjak kakinya oleh Wimbat. Ya, kita lihat kasatnya itu memang ada unsur. Dua pemain sekaligus kerjasama. Dan benturan antara Fandi Mohtar dan Jeffrey Dwi Hadi diakhiri dengan acungan tangan dari kedua pemain. Ya, memang bola tanggung tadi kita bagaimana kedua pemain. Fandi Mohtar bagi Arema Malang, sebuah penguasaan yang cukup baik dari seorang Fandi, dan pelanggaran dilakukan oleh Budi Sudarsono yang turun membantu kinerja dari teman-temannya di lini pertahanan. Ya, memang dengan tekanan-tekanan Arema yang begitu banyak ya, kita lihat begitu pun juga akhirnya Budi harus melakukan pertahanan, dan kita lihat begitu jauhnya Budi turun dan sedikit sekali Mayadi Panggabean berada dalam penguasaan Benny Wahyudi. Umpan dikirimkan oleh Benny Wahyudi, diintersep oleh Hamka Hamzah dan dibuang saja jauh oleh Mayadi Panggabean. Saya kira ada komunikasi yang baru saja yang putus ya antara Ahmad Kurniawan dengan Hamka. Sebenarnya bola tadi akan lebih safe jika Hamka tidak memotong kemudian membuangnya ya, tapi lebih memberikan kesempatan untuk dikuasai oleh Ahmad Kurniawan. Dan tampak Ronald Fagundez baru melakukan sebelum akhirnya dicuri tadi ataupun diintersep oleh seorang Fandi Mohtar. Masih Fagundez kembali dengan penguasaan yang sangat prima. Dilepaskan umpan oleh Agus Susanto, di sana ada Christian Gonzalez, namun terlebih dahulu sundulannya ataupun terlebih dahulu dari Kediri. Ya, keberhasilan mereka menguasai irama permainan, menguasai lapangan, kemudian mampu mencetak gol seperti apa yang dilakukan oleh Persik Kediri. Ini tentunya juga balasan bagi Arema Malang. Suroso, Hendra Ridwan, dan sebuah kaitan tadi yang dilakukan tampaknya oleh Agus Susanto terhadap Hendra Ridwan, pemain yang menghasilkan keunggulan bagi Persik Kediri yang baru saja menerima kartu kuning, yang merupakan kartu kuning kedua yang dikeluarkan oleh wasit Jimmy Napitupulu. Esaya Benson lepaskan sebuah umpan panjang menuju kotak penalti dari Persik Kediri. Tampak sebuah dorongan tadi dilakukan oleh Ronald Fagundez terhadap Hendra Ridwan. Kembali sebuah pelanggaran ataupun kesempatan melalui situasi set piece bagi Arema Malang di menit-menit akhir babak kedua ini tentunya. Ya, tentunya di menit akhir ini dituntut konsentrasi yang begitu tinggi karena kita tahu bahwa dengan tingkat stamina yang sudah mulai menurun, dan inilah kadang-kala konsentrasi yang kadang-kala juga tidak terjaga dengan baik, sehingga gol-gol kerap sekali tercipta di menit akhir ini justru. Ya, betul, dan apalagi dalam situasi seperti ini sebuah tim mendapatkan tekanan melalui tendangan-tendangan bebas dari jarak yang tidak begitu jauh dari gawang. Ahmad Sembiring Usman lepaskan sebuah tembakan langsung yang masih berhasil dikuasai dengan cukup sempurna oleh Ahmad Kurniawan. Ahmad Sembiring tentunya dapat dicuri oleh Budi Sudarsono bagi Persik Kediri, berusaha untuk kecoh satu pemain, namun masih ada Benny Wahyudi yang berhasil halo bola tadi. Kini Ahmad Sembiring Usman bagi Arema Malang, dan pelanggaran yang dilakukan oleh Legimin Raharjo tampaknya ataupun Agus Susanto yang sudah menerima kartu kuning tampaknya tidak lagi diganjar oleh kartu kuning oleh wasit Jimmy Napitupulu. Ya, hanya peringatan saja. Bukan menjadi 2-2.
walaupun memang waktu sedemikian mepet dan akan sulit bagi Arema. Keluar dari lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Di sisa waktu ini tentunya sedikit dari 30 detik sisa waktu yang ada pada partai ataupun derby Jawa Timur ini, di mana wasit Jimmy Napitupulu telah melakukan pemeriksaan terhadap jamnya. Kembali keluar dari lapangan permainan dan kembali sebuah lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Usaha yang mereka lakukan tentunya untuk mempertahankan keunggulan ini, dan ekspresi dari Yuri dari bench Persik Kediri. Hendra Ridwan dan Budi Sudarsono, benturan antara kedua pemain. Dan wasit Jimmy Napitupulu telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai derby Jawa Timur dengan hasil akhir keunggulan Persik Kediri 2-1 atas Arema Malang, di mana gol diciptakan oleh Kusnul Yulik Kurniawan, Agus Susanto bagi